Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang memelihara hidup kami. Kami sungguh bangga punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi setiap kami, dan Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk belajar firman-Mu hari ini. Berfirmanlah karena kami siap mendengarkan dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Baik, kita buka Alkitab kita dalam 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-12, demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, peringkop firman Tuhan ini di situ dikatakan ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Nah, kalau kita bicara tentang ucapan syukur atau kalau kita bicara tentang mengucap syukur, saudara, maka tentunya akan ada banyak hal yang bisa kita syukuri di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi kita bersyukur bukan hanya ketika doa kita dijawab oleh Tuhan, bukan hanya ketika kita mengalami kesembuhan, bukan hanya ketika kita ditolong oleh Tuhan, bukan karena ketika kebutuhan kita dicukupkan oleh Tuhan, bukan ketika kita dalam keadaan baik-baik, bukan ketika semua dan segala sesuatunya berjalan dengan baik, ya. Tetapi bahkan Alkitab berkata dalam keadaan apapun harusnya kita bersyukur, ya. Baik atau tidak baik waktunya, ditolong Tuhan atau tidak, haleluya. Dijawab doanya atau tidak, kita belajar untuk tetap bersyukur. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan pada kenyataannya, ya, ada banyak orang Kristen yang belum mampu, yang namanya bersyukur. Ketika mungkin pergumulan tidak ada habis-habisnya, mampukah kita masih tetap bersyukur kepada Tuhan? Masalah satu belum selesai, datang lagi masalah yang lainnya. Ya, pergumulan satu belum selesai, datang lagi pergumulan yang lainnya. Nah, jadi persoalan adalah mampukah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Nah, sudah dikasih oleh Tuhan kita melihat satu pribadi yang luar biasa. Ya, hari-hari hidupnya mengalami yang namanya masalah, kesulitan, tantangan, bahkan dia harus masuk keluar penjara. Ya, bukan sesuatu yang jahat yang dia lakukan, tetapi demi apa? Injil, memberitakan kabar baik supaya ada banyak orang yang kemudian percaya dan diselamatkan melalui kabar itu. Namun sudah dikasih oleh Tuhan, ternyata sesuatu yang baik yang dia kerjakan justru, ya, berdampak kepada kehidupannya di mana dia mengalami banyak kesulitan. Dia dianiaya, penderitaan tidak pernah habis-habisnya dalam hidupnya. Ya, masuk keluar penjara. Namun sudah dikasih oleh Tuhan, ternyata dia berkata bahwa aku tetap mengucap syukur. Ya. Jadi kita bersyukur bukan hanya pada waktu segala sesuatunya baik, ya, pergumulan kita terjawab oleh Tuhan, doa kita dijawab oleh Tuhan, penyakit kita disembuhkan. Tetapi justru di mana keadaan yang sudah tidak lagi memungkinkan untuk kita mungkin bisa melangkah, bertindak, melakukan sesuatu. Ya, justru dalam kondisi demikianlah Tuhan ajar kita untuk tetap bersyukur. Kenapa? Karena Alkitab katakan bahwa justru dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan dinyatakan. Maka dari itu apa yang menjadi ucapan syukur yang Rasul Paulus sampaikan, ya, melalui konteks firman Tuhan yang barusan kita baca. Sudah dikasih oleh Tuhan, di situ dikatakan bahwa dia bersyukur karena Tuhan menganggap dia setia. Haleluya. Sudah dikasih oleh Tuhan, pandemi ini merupakan tantangan bagi orang percaya. Apakah kita mau tetap setia kepada Tuhan? Mereka yang setia, Tuhan katakan mereka akan mendapatkan upah daripada apa yang Tuhan janjikan. Ya. Maka dari itu
Di sini dikatakan bahwa Rasul Paulus ya bersyukur karena Tuhan menganggap dia adalah setia. Saudara, kesetiaan itu dibutuhkan yang namanya komitmen, ketekunan, pengorbanan, dan semuanya, saudara. Jadi setia itu bukan diucapkan dengan kata-kata, betul? Setia itu dibuktikan melalui apa? Perbuatan. Ya. Jadi mau bilang setia, waduh Tuhan, luar biasa. Banyak sekali kita dengar, Pak, saya mau setia. Apapun terjadi, apapun konsekuensinya, apapun masalahnya, aku mau setia. Nah waktu disenggol dikit aja, udah kelepak-kelepak gitu ya. Sudah dikasih oleh Tuhan, bukan sedikit penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Ini bukti bahwa dia adalah setia. Apapun itu, bahkan harus dia mati demi Injil, dia tidak akan pernah mundur selangkah pun. Dia akan tetap maju, dia akan tetap memiliki semangat untuk memberitakan. Sekalipun dia harus mati oleh karena Injil itu, dia akan tetap setia memberitakannya. Dia akan tetap setia mengabarkannya. Dia akan tetap setia mengajarkannya kepada semua orang yang percaya ketika itu. Sudah dikasih oleh Tuhan, banyak keajaiban-keajaiban yang Rasul Paulus alami dalam kehidupannya. Tetapi juga ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak kesulitan juga yang dia hadapi di dalam menjalankan tugasnya. Nah dari situlah Tuhan lihat kesetiaannya. Dari semua pengorbanan yang dia lakukan untuk Tuhan dalam memberitakan Injil, dalam memenangkan jiwa, ya, membangun satu gereja lokal. Di sanalah Tuhan berkata bahwa engkau adalah setia. Haleluya. Sama seperti seorang tuan mempercayakan ada 5 talenta, ada 2 talenta, ada 1 talenta, ya kan? Yang 5 mengerjakan dengan setia sehingga menghasilkan 5 talenta. Yang dia punya jadinya berjumlah berapa? 10. Yang 2 juga demikian. Dia dengan giat, penuh dengan semangat, ya. Badai, hujan, panas, semuanya dia lalui demi mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Dan dia berhasil, saudara. Nah sementara yang 1 talenta dia tahu tuannya adalah orang yang kaya. Di kota A, di kota B dia punya segalanya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia menggali tanah lalu kemudian menguburkannya. Waktu si tuan datang, dipanggillah para hamba-hamba ini. Sini, hamba yang 5 talenta ini tuan, 5 talenta yang tuanku percayakan. Sekarang sudah berkembang menjadi 10. Ya, wah engkau adalah hamba yang baik. Masuk bersama dengan saya dalam perayaan anak domba. Begitu juga dengan yang 2 talenta. Ya, sama juga mendapat pujian dari sang tuan. Nah sementara yang 1 talenta dikatakan apa? Engkau adalah hamba yang jahat. Ya. Hamba yang jahat, saudara. Dan orang yang mengabaikan kepercayaan yang dari Tuhan, itu dipandang orang yang pembuat kejahatan. Dan mereka tidak layak masuk bersama dengan anak domba Allah dalam perayaan waktu itu. Jangan sampai hal itu terjadi dalam hidup kita. Mau apapun, mau berapapun yang hadir, tetap setia. Kita tidak bisa menuntut orang lain setia sementara kita enggak setia, saudara. Ya, banyak saya dengar seperti itu. Aduh Pak, bagaimana saya mau ibadah? Orang yang datang cuma 5 orang. Lalu dia mengharapkan berapa? Dia aja di rumah. Nah kalau dia datang setia, lihat dia setia. Akhirnya ikut juga. Jadi enggak perlu kita nuntut orang harus setia sementara kita enggak setia. Ya, itu sama saja dengan apa? Kondektur. Perapat. Haleluya. Padahal dia enggak ke perapat. Siantar. Dia berdiri di terminal di depan bus. Siantar. Haleluya. Rupanya dia enggak sampai Siantar, dia masih di Medan. Cemana itu? Jangan sampai seperti itu. Banyak orang tahu firman Tuhan. Tapi apakah itu
menjamin mereka masuk dalam kerajaan Allah? Belum tentu, saudara. Ada 3 kategori: dipanggil, dipilih, dan setia. Nah, setia ini yang dibutuhkan. Tidak hanya awalnya semangat, luar biasa, goyang sana, goyang sini, ya kan? Haleluya. Waktu digoyang, tergoyang. Haleluya. Jadi untuk mau setia itu memang banyak konsekuensi yang memang harus ditanggung. Banyak risiko, banyak tantangan, banyak persoalan, banyak kesulitan, banyak ejekan, olokan, dan lain sebagainya. Tetapi orang yang setia itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Dan kepada mereka upah itu diberikan. Wah, luar biasa. Jadi lihat, kita perjuangan Rasul Paulus itu tidak gampang, saudara. Bahkan dia harus berurusan dengan hidup dan mati. Demi Injil, demi kebenaran, demi kabar baik. Itu baru Tuhan anggap setia loh. Nah, gimana itu Senin Kamis? Kira-kira gimana itu? Ya. Orang aja udah mati-matian untuk pekerjaan Tuhan, untuk Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, baru dianggap setia, dianggap. Bukannya udah lulus kamu setia. Wah, baru dianggap, saudara. Nah, kita ini baru dianggap. Gak tahu apa udah masih dianggap atau gimana. Aduh, luar biasa. Nah, ini yang menjadi ucapan syukur daripada Rasul Paulus. Tuhan menganggap dia setia. Akibatnya apa, saudara? Nah, kita lihat lagi di ayat tadi. Aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku. Nah, jadi setelah Tuhan lihat setia, maka yang Tuhan lakukan kepada Paulus adalah apa? Menguatkan. Karena dia lihat setia, Paulus setia, dia tidak mau pusing dengan kehidupannya, dia nggak mau pusing dengan kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Maka Tuhan menguatkan dia untuk melewati hari-hari hidupnya. Melewati kesulitan demi kesulitan dalam pelayanannya. Melewati pergumulan demi pergumulan di dalam perjuangannya akan pemberitaan Injil itu sendiri. Tuhan menguatkan dia. Ya, ada kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Untuk supaya apa? Supaya dia mampu mengatasi berbagai kesulitan. Mengatasi berbagai pergumulan. Mengatasi berbagai persoalan. Saudara, nggak bisa dipungkiri, semua orang termasuk pendeta pun mengalami hal yang demikian, saudara. Kadang-kadang sudah, aduh Tuhan, ini bagaimana? Ya, sudah dikasih oleh Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, seperti yang sudah kita tahu bahwa ban mobil itu pecah, ya, pecah. Lalu kemudian satunya sudah bocor, nggak bisa lagi diperbaiki. Akhirnya saya dengan ibu berdoa, saudara. Ada berkat yang disimpan untuk kelanjutan tempat ibadah kita. Akhirnya kita putuskan untuk ya sudah kita ganti aja bannya. Dan sekali ganti adalah 2 biji. Makanya saya share di grup supaya tidak ada kepalsuan di antara kita. Haleluya. Tidak ada dusta di antara kita. Haleluya. Saya nggak mau ada dusta di antara kita. Ya, semuanya transparan. Kecuali kehidupan kami Bapak Ibu semua tahu seperti apa. Ya. Akhirnya dengan iman kami ganti. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Jadi setelah itu, wah, ini sudah mau akhir bulan, mau pembayaran gitu ya. Hitung, masih kurang banyak. Ya. Saya mulai ajak istri dan anak-anak setiap hari berdoa. Pulang sekolah anak kami berdoa. Malam kami berdoa. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Waktu saya masih kerja mungkin oke lah. Waktu ibu masih kerja oke lah, masih ada uang. Ini enggak ada lagi, saudara. Jadi jalan satu-satunya adalah berlutut di hadapan Tuhan. Berseru kepada nama Tuhan yang luar biasa. Saudara, apa yang terjadi? Minggu lalu ada satu keluarga yang cinta Tuhan. Datang beribadah. Mereka berkata bahwa tanyakan berapa dalam setahun kami akan bayar.
Jadi janji itu bukan cuma janji di bibir saja saudara. Tapi langsung. Dibayar mulai dari Desember besok sampai Desember tahun 2022. Lunas. Nah, kalau lihat begitu-begitu saudara, luar biasa Tuhan. Nah ini bukti bahwa Tuhan begitu peduli. Doa-doa yang kita doakan, naikkan di hadapan Allah, tidak akan kembali dengan sia-sia. Makanya jangan malas berdoa, amin. Ada banyak orang pengen diberkati oleh Tuhan. Nuntut Tuhan diberkati. Tapi malas berdoa. Malas belajar firman Tuhan. Harusnya kita malu. Nuntut Tuhan berkati hidup kita sementara kita malas berdoa. Kita malas belajar firman Tuhan. Bagaimana Allah memberkati? Allah memberkati hanya kepada orang-orang yang setia. Tapi lihat hasilnya saudara. Tuhan angkat kita. Tuhan pelihara hidup kita. Tuhan cukupkan. Di sana minus terus, di sini diberkati saudara. Ya. Ini bukti bahwa Tuhan itu setia. Nah kalau kita enggak setia lalu kemudian kita minta diberkati Tuhan, harusnya malu. Ya, harusnya malu saudara. Jadi Tuhan mau supaya kita setia, amin. Nah ketika setia di situ dikatakan bahwa kemudian Tuhan menguatkan Rasul Paulus. Ya. Dan yang kedua adalah mempercayakan pelayanan selanjutnya. Sampai akhir hidupnya. Haleluya. Nah demikian juga dengan kehidupan kita. Sering saya sampaikan bahwa pelayanan ini bukan pelayanan kami. Ya, ini adalah pekerjaan kita bersama. Amin. Haleluya. Kalau kita mau pengen semuanya maju, mari berlomba-lomba cari jiwa. Tapi yang cari jiwa yang betul-betul butuh Tuhan ya. Jangan yang butuh mujizat aja. Karena nanti nggak dapat mujizat pergi lagi dia. Ya kan? Gereja itu nggak ada mujizatnya. Pergilah ke sana, ada mujizatnya sana. Sekali didoakan langsung sembuh. Ya. Di situ nggak ada mujizatnya. Ya. Dia nggak sadar kalau dia hidup itu adalah mujizat Tuhan. Ya bangun pagi, bernafas itu adalah mujizat Tuhan. Lalu mau cari mujizat Tuhan yang bagaimana? Haleluya. Nah ini orang yang tidak bisa bersyukur. Maka dari itu belajar untuk tetap bersyukur. Ya dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Kalaupun hari ini doa kita belum dijawab, jangan lemah, jangan putus asa, jangan kendor, tetap semangat. Tuhan mengerjakan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Maka dari itu ini yang saya sampaikan untuk kita semua bahwa kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengalami banyak kesulitan, tantangan, bahkan hidupnya diambang kematian ya dalam menjalankan tugas yang Allah percayakan kepada dia. Tetapi ternyata dia tidak pernah mundur selangkah karena dia tahu apa yang dipercayakan Allah itu adalah barang berharga yang nilainya tidak ada tandingannya. Tidak ada harta di dunia ini yang bisa membeli kepercayaan yang Allah berikan kepadanya. Maka dari itu dengan setia, dengan tekun, dengan bersungguh-sungguh dia melakukan semua apa yang Tuhan percayakan. Dan kita lihat di akhir daripada kehidupannya sekalipun memang dia harus mati martir demi kebenaran, demi Injil, demi kabar baik. Tetapi upahnya besar di surga. Berbahagialah orang yang setia karena mereka akan memperoleh upah yang telah Tuhan sediakan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapak terima kasih, kami bersyukur buat kesempatan yang luar biasa kami boleh belajar firman-Mu. Tuhan hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman Allah. Tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus Engkau adalah Guru Agung yang mulia yang terus mengajari umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.